warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk kalian semua. Halo guys. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Afif Fadila, nomor absen 1, kelas 11 MIPA 4. Nama saya Rangga Fauzan, absen 26 dari kelas 11 MIPA 4. Nama saya Tiara Widyadari, absen 33, kelas 11 MIPA 4. Saya Ilham Araduta, absen 13 dari kelas 11 MIPA 4. Saya Najla Dara Ayunda, absen 19 dari kelas 11 MIPA 4. Saya Sri Nursalima, absen 8 dari kelas 11 MIPA 4. Akan berbincang-bincang mengenai sex education. Simak dan pahami video berikut ini ya. Berbicara tentang sex education, sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu sex education? Nah, oke. Apa sih sex education itu? Sex education atau pendidikan seks adalah suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar. Informasi itu meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, hubungan seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan, dan kemasyarakatan. Pendidikan seks adalah suatu pengetahuan yang kita ajarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Ini mencakup mulai dari pertumbuhan jenis kelamin baik laki-laki ataupun perempuan, dan bagaimana fungsi kelamin sebagai alat reproduksi, dan bagaimana juga perkembangan alat kelamin itu pada wanita dan laki-laki, tentang menstruasi, mimpi basah, dan sebagainya, sampai kepada timbulnya birahi karena adanya perubahan pada hormon-hormon, termasuk nantinya masalah perkawinan dan kehamilan dan sebagainya. Pendidikan seks atau pendidikan tentang kesehatan reproduksi atau yang lebih dikenal dengan sex education sudah seharusnya diberikan kepada anak-anak yang berada di kalangan remaja atau yang mulai beranjak dewasa. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah adanya bias pendidikan seks atau pengetahuan tentang reproduksi di kalangan remaja. Nah, jadi sex education itu berupa pencegahan untuk menyadarkan kita akan pentingnya akibat dari melakukan seks bebas. Nah, sekarang kalian tahu nggak apa fungsi dari sex education tersebut? Ada beberapa fungsi pendidikan seks bagi remaja. Yang pertama, untuk mengetahui informasi seksual bagi remaja. Yang kedua, memiliki kesadaran akan pentingnya memahami masalah seksualitas. Yang ketiga, memiliki kesadaran akan fungsi-fungsi seksualnya. Yang keempat, memahami masalah-masalah seksualitas remaja. Dan yang kelima, memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah seksualitas. Sebelum kita telusuri lebih jauh lagi, ada yang tahu nggak apa perbedaan seks dan seksualitas? Jadi, menurut psikolog Rata Kusumawati MPSI, seks adalah sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin secara biologis. Sementara itu, sexuality atau seksualitas lebih luas dari itu, termasuk di dalamnya ada biological sex atau jenis kelamin, ada personal hygiene, urusan diri, ada gender identity atau identitas gender, sexual orientation atau seksual orientasi, lalu ada pregnancy and reproduksi yaitu kehamilan dan alat reproduksi, lalu ada healthy relationship yaitu hubungan yang sehat, dan terakhir ada consent, persetujuan atau izin. Nah, yang tadi sudah dibahas oleh Ilham, sekarang lebih dalam lagi. Pengertian dari pendidikan seksual dijelaskan oleh psikolog yang telah berpengalaman 8 tahun menjadi psikolog klinis anak dan remaja ini. Yaitu yang pertama, pendidikan seksual adalah pendidikan mengenai perkembangan manusia dari lahir hingga dewasa, mengenai fungsi dan kematangan tubuh secara fisik maupun emosional. Nah, yang kedua merupakan proses, bukan pembelajaran sehari. Jadi, karena ini pendidikan manusia dari lahir hingga dewasa, sex edu itu merupakan sebuah proses. Yang ketiga, dimulai sejak dini, bahkan sejak anak usia dini. Nah, yang keempat, secara bertahap sesuai perkembangan anak, disesuaikan dengan usia anak juga. Nah, yang kelima, orang tua memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjadi primary sexuality educator atau sebagai figur yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan seksualitas pertama dan utama terhadap anak. Jadi, mulai dari umur berapa sih kita harus mengenal apa itu sex education? Nah, jawabannya ternyata sexual health bisa mulai dibicarakan sejak kita masih bayi loh. Berikut ini penjelasan lengkapnya.
Kalau kita membicarakan tentang seksual health pada anak usia umur 0 sampai dengan 2 tahun, walaupun bayi belum pernah sepenuhnya mengerti kata-kata orang tuanya, namun komunikasi tersebut akan memberikan pesan kuat yang dapat diterima oleh bayi. Anak menjadi terbiasa mendengar walaupun belum bisa bicara. Tapi biasanya pemahaman itu bisa berkembang duluan. Jadi anak sudah bisa paham terhadap message yang orang tua sampaikan. Karena itu bisa dimulai sejak dini. Lalu, bagaimana dengan pendidikan dan kesehatan seks pada anak usia 2-5 tahun? Pada tahap usia ini, anak mulai memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sangat senang bereksplorasi, dan juga mulai mengembangkan sense of autonomy mereka. Anak mulai bisa membedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Di tahap prasekolah ini, menurut teori sosial emosional, anak mulai mengembangkan sense of autonomy mereka. Pada usia 2-3 tahun, mereka mulai mengembangkan pernyataan bahwa aku bisa memilih sesuatu sendiri dan aku sebagai individu yang bebas. Karena pada usia 0-2 tahun, mereka masih bergantung pada orang tua dan juga pengasuh mereka. Dan setelah 2 tahun, mereka mulai bisa memilih atau melakukan sesuatu dengan sendiri, seperti berjalan, memanjat, atau memegang sesuatu. Inilah yang disebut dengan sense of autonomy mereka yang mulai berkembang. Lalu poin-poin penting yang harus diajarkan kepada anak usia 2-5 tahun tentang pendidikan seks, yaitu yang pertama, menyebutkan nama anggota tubuh dengan tepat. Yang kedua, mengenalkan konsep batasan atau personal boundaries. Yang ketiga, mengenalkan area personal adalah area yang privat atau privasi. Dan yang terakhir adalah kenalkan tentang sentuhan baik dan sentuhan buruk atau good touch dan bad touch. Adapun pentingnya mengajarkan pendidikan dan kesehatan seksual pada anak usia 6-12 tahun. Di antaranya memahami batasan pribadi atau personal boundaries, menghormati dan menghargai orang lain. Karena anak semakin luas lingkungan sosialnya, interaksi anak dengan orang lain pun semakin luas. Sehingga kembali perlu diingatkan mengenai batasan pribadi baik diri sendiri maupun orang lain, tutur Ratna. Berikutnya, berani berkata tidak dalam situasi yang tak nyaman atau terancam bagi anak. Selanjutnya, aturan-aturan terkait internet safety. Contoh, tidak merespon orang asing di dunia digital, tidak mengirim foto, dan lain-lain. Ratna menjelaskan, anak usia sekolah sudah menggunakan gadget untuk belajar, sehingga internet menjadi salah satu yang dekat dengan anak. Karena itu, orang tua perlu mengajarkan tentang internet safety. Dan yang terakhir, diskusi mengenai pubertas, biasanya sekitar usia 8-10 tahun, khususnya terkait kebersihan dan keperawatan diri. Sekarang, mari kita cari tahu seberapa penting sih sex education bagi anak-anak dan remaja. Tapi pertama-tama mari kita berbicara tentang fakta dan hasil survei perilaku seksual remaja di Indonesia. Faktanya, meskipun seks sering dianggap hal yang tabu, nyatanya di Indonesia perilaku seks remaja masa kini cukup memperhatinkan. Terlebih dengan kemajuan teknologi, remaja bisa mengakses berbagai konten berbau seksual dari internet dan sumber-sumber lainnya. Akibatnya, kasus pornografi, pelecehan seksual, hingga perilaku seks bebas di kalangan remaja kerap menghiasi berita nasional. Fenomena yang berkaitan dengan masalah penyimpangan seksual remaja tercatat pada data UNFPA atau data kependudukan PBB yang menunjukkan setiap tahunnya 15 juta remaja berusia 15-19 tahun melahirkan dan 4,4 juta diantaranya memilih aborsi. Nah, sementara remaja yang melahirkan pun masih beresiko. Hasil penelitian menunjukkan melahirkan pada usia kurang dari 18 tahun beresiko kematian 2-5 kali lebih tinggi loh teman-teman dari usia 20-29 tahun. Aktivitas seksual remaja merambah ke masalah lain yaitu 100 juta tertular penyakit kelamin. Secara global, 40% dari kasus HIV atau AIDS terjadi pada usia 15-24 tahun. Nah, ini berarti tiap hari ada 7.000 remaja terinfeksi HIV. Penyimpangan seksual di kalangan remaja, dalam hal ini negara-negara barat, majalah Time atau Pikiran Rakyat
29 Januari 1995 memberitakan tentang gejala aborsi di negara-negara tersebut. Nah, kebetulan saya ada datanya nih teman-teman. Saya baca nih teman-teman. Jadi negaranya yaitu Prancis, remaja yang melakukan aborsinya yaitu 180 dari 450. Kemudian ada negara Inggris, remaja yang melakukan aborsi yaitu 175 dari 450. Kemudian ada Kanada yaitu 180 dari 450. Dan juga ada Swedia yaitu 210 dari 320. Dan yang terakhir ada Belanda yaitu 50 dari 150. Nah, berikut adalah data-data yang saya peroleh teman-teman. Untuk kondisi di Indonesia, dari majalah Sabili nomor 12 tahun 11 tanggal 1 Januari 2004 melaporkan hasil penelitian tentang penyimpangan seksual di kalangan remaja yaitu 1. Menurut hasil penelitian Yayasan Priangan Jawa Barat di 7 kota besar di Jabar menunjukkan bahwa sebanyak 21% siswa SLTP dan 35% siswa SMU disinyalir telah melakukan homoseksual. Yang kedua, menurut hasil survei pelajar Islam Indonesia atau disingkat dengan PII dengan menyebarkan angket ke 400 responden yang berusia antara 12-24 tahun yang berdomisili di berbagai kota di Jawa Barat menunjukkan 75% pelajar dan mahasiswa telah melakukan hal tersebut. Penyimpangan perilaku 45% melakukan penyimpangan seksual yang diantaranya 25% pelajar pria melakukan homoseksual. Yang terakhir, penelitian terhadap mahasiswi di Jogja yang dilakukan oleh LIT, sebanyak 97% mahasiswi sudah tidak perawan lagi. Berdasarkan survei Komite Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan juga Kementerian Kesehatan atau Kemenkes yang dilakukan pada Oktober 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan seks di luar nikah. Yang lebih miris, sebanyak 20% dari 94.270 perempuan di Indonesia yang hamil luar nikah masih berusia remaja, dan 21% diantaranya pernah mengalami atau melakukan aborsi. Tak hanya itu, survei ini juga mengungkap fakta kasus infeksi HIV yang dipantau selama 3 bulan. Terjadi 10.203 kasus dan 30% penderitanya masih berusia remaja. Fenomena ini terjadi akibat mudahnya akses bagi para remaja untuk mendapatkan konten pornografi tanpa adanya sex education pada usia dini. Disinilah peran orang tua sangat penting. Sementara meninjau berbagai fenomena yang terjadi di Indonesia, agaknya masih timbul pro kontra di masyarakat, lantaran adanya anggapan bahwa membicarakan seks adalah hal yang tabu, dan pendidikan seks akan mendorong remaja untuk berhubungan seks. Sebagian besar masyarakat masih berpandangan stereotip dengan pendidikan seks seolah sebagai suatu hal yang vulgar. Selama ini, jika kita berbicara mengenai seks, maka yang terbesit dalam benak sebagian besar orang adalah hubungan seks. Padahal, seks itu artinya jenis kelamin yang membedakan pria dan wanita secara biologis. Seksualitas menyangkut beberapa hal, antara lain dimensi biologis, yaitu berkaitan dengan organ reproduksi, cara merawat kebersihan dan kesehatan. Dimensi psikologis, yaitu seksualitas berkaitan dengan identitas peran jenis, perasaan terhadap seksualitas, dan bagaimana menjalankan fungsinya sebagai makhluk seksual. Dimensi sosial, yaitu berkaitan dengan bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antar manusia, serta bagaimana lingkungan berpengaruh dalam pembentukan pandangan mengenai seksualitas dan pilihan perilaku seks. Dan dimensi kultural, yaitu menunjukkan bahwa perilaku seks itu merupakan bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Nah, berdasarkan kesepakatan internasional di Kairo 1994, The Cairo Consensus tentang kesehatan reproduksi yang berhasil ditandatangani oleh 184 negara termasuk Indonesia, diputuskan tentang perlunya pendidikan seks bagi remaja. Dan dalam satu butir konsensus tersebut ditekankan tentang upaya untuk mengusahakan dan merumuskan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi serta menyediakan informasi yang komprehensif termasuk bagi para remaja.
komponen pendidikan seksualitas atau sex education yang komprehensif. Adapun hal-hal penting yang perlu menjadi komponen pendidikan seksualitas yang komprehensif antara lain adalah 1. Pendidikan seksualitas perlu diberikan sesuai dengan usia anak-anak atau remaja. Yang kedua, informasi akurat terkait abstinence atau pilihan untuk tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan juga kontrasepsi. Yang ketiga, pencegahan penularan infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan. Yang keempat, keterampilan komunikasi, penolakan, dan negosiasi seksual. Saya memahami bahwa mungkin muncul kekhawatiran di kepala orang tua maupun sekolah, yaitu kalau anak atau remaja diberikan pendidikan seksualitas, maka mereka justru akan terjerumus untuk mencoba. Nah, inilah bagian dalam persepsi yang menurut saya perlu diluruskan. Memberikan pendidikan seksualitas kepada anak atau remaja bukanlah sekedar memberikan informasi tentang apa seks dan apa itu kontrasepsi, tetapi menumbuhkan perasaan dan kemampuan bertanggung jawab dalam diri anak atau remaja untuk membuat keputusan seksualnya berdasarkan informasi yang kredibel dan nilai-nilai yang ia anut. Untuk dapat menumbuhkan hal tersebut, pemberi informasi, contohnya orang tua, perlu memiliki sikap yang tidak berjalak terhadap seksualitas. Yang pertama adalah mau belajar berkomunikasi dua arah dengan anak atau remaja, bukan hanya memberi informasi yang sifatnya menyuruh, tetapi juga mau mendengarkan pendapat anak dan menstimulasi keingintahuannya, dan pertanyaan-pertanyaan dari anak remaja yang dapat berujung kepada diskusi dua arah. Yang kedua, atau yang bisa kita sebut yang terakhir, mau memposisikan diri sebagai teman, anak atau remaja dalam membuat keputusan seksual yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, kita mau dilihat menjadi sosok yang credible tapi juga approachable atau mudah didekati dalam memberikan pendidikan seksualitas atau sex education. Perspektif yang menakut-nakuti justru akan semakin membuat anak atau remaja menjadi takut mencari informasi kepada kita dan justru berusaha mendapatkan informasi tersebut dari sumber-sumber yang kurang terpercaya, misalnya pornografi. Jadilah teman dan sahabat remaja dalam mengeksplorasi pengetahuan dan nilai-nilainya tentang seksualitas sehingga generasi muda Indonesia bisa menjadi generasi yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada kalian dan teman-teman kelompok saya, menurut kalian, apakah dengan edukasi seperti ini akan membuat orang-orang dan kalian sendiri tidak melakukan hubungan seksual? Harus jujur ya. Menurut saya, dengan adanya sex education seperti ini, mampu membuat kita untuk tidak melakukan hal seks bebas. Karena dilihat dari segi dampaknya saja, seks dapat berpengaruh terhadap kesehatan kita, seperti munculnya penyakit menular, yaitu HIV, yang dimana HIV itu sendiri sampai saat ini vaksinnya pun belum ditemukan. Sex education itu sendiri juga harus diajarkan dari sejak dini sampai remaja, agar tidak ada dampak yang ditimbulkan pada diri kita. Jadi, kita harus lebih open-minded lagi terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan dari seks. Bukan hanya berdampak pada kesehatan saja, tapi juga berdampak terhadap masa depan kita nantinya. Apakah dengan edukasi seperti ini akan membuat orang-orang dan kalian sendiri tidak melakukan hubungan seksual? Menurut saya, untuk orang-orang mungkin sebaiknya tidak ya, karena sudah diedukasi dan semoga paham akan tentang hubungan-hubungan seksual dan tidak melakukannya. Jika untuk diri saya sendiri, sepertinya mungkin saya tidak akan melakukannya karena sudah diedukasi dan sepertinya saya cukup paham tentang apa itu hubungan seksual dan apa akibatnya untuk kedepannya. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Afifah, yaitu menurut kita, apakah dengan edukasi seperti ini akan membuat orang-orang dan kita sendiri tidak melakukan hubungan seksual? Harus jujur, kata Afifah. Oke, jawaban dari saya adalah tidak. Karena sex education adalah sebuah pembelajaran dan pengetahuan mengenai bahayanya melakukan hubungan seks terlarang. Dan sex education juga mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam bergaul. Bagi saya, edukasi ini tentulah sangat penting. Tak hanya membuat saya menjadi lebih berhati-hati, edukasi ini juga membuat saya lebih menjaga diri.
Namun tidak menutup kemungkinan untuk beberapa orang di sana yang masih menyepelekan tentang hal ini, dan disinilah peran keluarga dan juga lingkungan di sekitarnya sangat penting. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.